Saatnya Ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo Mbak Shirley. Halo Mbak Anita, apa kabar? Baik, Mbak Shirley apa kabar? Iya Baik ya. Sehat selalu. Dan juga ditemani oleh customer service dari BSK Group, juga ada Mbak Rinda ya. Halo Mbak Nita. Gimana kabarnya Mbak Rinda? Alhamdulillah hari ini udah baik. Udah baik, udah sehat ya. Sudah. Semoga selalu sehat ya. Dan juga sahabat sehat juga bisa bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon 081155610119. Sekali lagi 081155610119. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung selama talk show ini berlangsung. Nah, hari ini seperti biasa ya, selalu ada pembahasan kita yang menarik. Tentunya pembahasannya bukan dari kitanya, tapi menjawab pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah mengirimkan sebelumnya. Nah, kali ini tema kita adalah Alpha Propolis menjawab. Sebelumnya nih Mbak Rinda, udah ada keluhan-keluhan apa aja sih sebenarnya yang ditanyakan sama sahabat sehat? Iya Mbak, jadi ini sudah saya list ya Mbak ya, dari beberapa customer yang menelpon di call center dan menanya tentang keluhannya. Nah, jadi bisa langsung kita mulai nih Mbak ya. Boleh, silakan. Oke, jadi yang pertama ini Mbak ada datang dari Pak Tono. Nah, Pak Tono di Balikpapan, usianya 50 tahun. Nah, punya keluhan sering sekali mengalami sakit pinggang. Bahkan sakit pinggang itu rasanya seperti tertusuk-tusuk. Nah, setelah itu sudah dikonsultasikan ke dokter, dan kalau dari dokter bilangnya ini karena asam urat yang tinggi. Nah, tetapi setelah itu sakit pinggangnya ini kan makin hari makin nggak enak Mbak ya, makin sakit gitu. Nah, dan ditambah juga dengan sering buang air kecil. Nah, buang air kecil itu pun juga sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau untuk masalah buang air kecil ini Pak Tono nggak ada konsultasi ke dokter lagi gitu. Jadi dari dokter hanya keluhannya karena dari asam urat sakit pinggang tadi. Jadi gitu. Nah, untuk masalah buang air kecil yang sedikit-sedikit ini keluar, nah itu Pak Tono belum ada konsultasikan. Nah, jadinya Pak Tono menanyain, gimana ya Mbak kalau saya konsumsi obat ini apakah bisa membantu proses penyembuhannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda sudah menyampaikan dari Bapak Tono ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya nih Mbak Shirley gitu ya. Tadi kan Pak Tono sudah menyampaikan ya, kalau dari konsultasi dokter ternyata asam urat yang tinggi, dan juga kira-kira dia ini ingin menanyakan apakah bisa mengatasi dengan Alpha Propolis. Bener. Tapi tadi udah ada juga tuh saluran kemih yang sedikit-sedikit gitu ya. Iya, Apakah ini bisa menjadi gejala atau tanda-tanda infeksi saluran kemih nih Mbak Shirley? Iya, kalau dari apa yang disampaikan oleh kliennya atau customer kita memang dan tadi sudah ke dokter juga ya katanya ya, dan memang dokter sudah mengatakan bahwa iya dia mengalami yang namanya kondisi kalau saya boleh bilang sih sebenarnya ini kayak seperti model batu ginjal, batu saluran kemih ya, BSK, batu saluran kemih ya kan. Nah, batu saluran kemih ini memang terjadi ya karena orang itu salah satunya tingginya asam urat. Jadi benar banget, mungkin tadi dokter sudah periksa ya, Bapak ini memang ketika diperiksakan kadar asam uratnya itu tinggi. Nah, saat kadar asam uratnya itu tinggi maka berdampak kepada tadi dia mungkin penumpukannya terjadi di saluran perkemihan. Jadi penumpukannya ini macam-macam ya. Salah satunya bisa ada di saluran perkemihan. Jadi kalau asam uratnya tinggi, yang pertama memang kita harus obati dulu asam uratnya ya. Setelah kita mengobati asam uratnya, karena nyerinya juga dari sana. Jadi asam urat yang tertimbun, tertumpuk ya, itu mengkristal. Waktu dia mengkristal, dia akan terasa seperti tertusuk-tusuk dan sakit, apalagi di area saluran kemih. Bayangkan setiap kali ingin buang air besar, kantung kemih kita kan akan menggembung ya. Kemudian akan ada air yang terisi. Nah, ini akan menekan saluran atau jaringan di sekitar saluran kemih tadi. Nah, bayangkan kalau di sana ada terjadi penumpukan asam urat, rasanya pasti nggak enak ya. Kalau dia normal biasa saja, makanya dia nggak bisa menahan kencing, ya kan tadi dikatakan suka kencing sedikit-sedikit. Ini reaksinya normal sebenarnya. Kenapa? Karena tadi penumpukan asam urat. Jadi dia kalau mulai saluran kemih kita tuh mulai membesar, apalagi pada laki-laki ya, mulai membesar kantong kemihnya itu, maka ini nggak bisa tahan lama. Dia akan pengen ada rangsangan, pengen buang air kecil, ya. Nah, kalau terkait kondisi ini salah satunya adalah banyak duduk, kurang minum ya. Kemudian
tingginya asam urat, kemudian memang kurang beraktivitas ya, kayak kurang bergerak itu juga bisa. Nah ini jadi memang kita harus waspada. Dan apakah dengan pengobatan alpha propolis bisa? Begini, alpha propolis memang bisa membuang ya, mengandung fitokimia yang begitu beragam dan dibutuhkan oleh tubuh untuk membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita. Namun jika terjadi nyeri yang sangat hebat, nyeri yang sekali tidak tertahankan, maka saya sarankan Bapak ini ke dokter dulu ya. Setelah dari dokter sudah dikasih obat anti nyeri ya, kemudian nanti boleh diterapi dibantu dengan alpha propolis. Kemudian setelah selesai terapi, misalnya contoh dokter kasih obat dokter gitu ya, boleh diminum bersamaan, boleh, tapi diberikan jarak ya, interval 1-2 jam. Kemudian untuk Bapak ini yang bersangkutan harus banyak minum ya, batasi konsumsi makanan-makanan yang mengandung asam urat ya, misalnya yang digoreng, kemudian menggunakan minyak yang diulang-ulang, atau juga misalnya makan daging-dagingan merah, jeroan itu nggak boleh. Memang begini ya, tubuh kita itu sudah ada asam uratnya. Tuhan ciptakan itu ada memproduksi asam urat. Tetapi asam urat itu dipakai untuk memperkuat sebenarnya kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin ya, tapi dalam batas yang sedikit. Nah, kenapa asam urat diproduksi jadi banyak? Sebenarnya dia itu untuk melindungi tubuh kita, tapi malah jadi musuh gitu loh. Kenapa? Kan tadi salahnya kita sendiri, kita yang makan makanan yang seharusnya nggak berlebihan kayak daging, jeroan, minum kopi, kemudian ditambah lagi misalnya konsumsi alkohol, merokok. Nah ini jadi faktor pencetusnya. Oleh sebab itu Bapak ini juga bisa dibantu dengan pengobatan herbal alpha propolisnya ya, boleh diminum Pak. Tapi kalau kondisinya nyeri sekali ya, artinya kan kondisi yang darurat ya, kalau sakit sekali ya bisa menyebabkan peradangan yang begitu hebat. Jadi saran saya ke dokter dulu ya, diperiksakan lagi apakah perlu mendapatkan obat analgetik ya, atau antipiretik misalnya gitu kalau sakit sekali ya. Kemudian misalnya ada demam, kan kalau dia radang kan bisa demam ya kan. Ini bagaimana penanganannya, tapi sambil dibantu alpha propolis sudah boleh diminum dari sekarang ya, boleh. Terus dilanjutkan untuk maintenance-nya, kemudian untuk menjaga imunitas Bapak ini juga begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley. Jadi tadi tergantung sama pola makan juga ya, kemudian juga jangan lupa untuk selalu konsultasikan. Kalau sudah konsultasi dengan dokter, barulah kita tahu kesimpulan dari apa yang Bapaknya derita ya. Jadi jangan khawatir untuk konsultasi lagi, karena kalau misalnya kita konsultasi kan makin cepat penanganannya, makin tahu lebih banyak ya. Dan juga untuk konsumsi alpha propolisnya jangan khawatir, karena kalau kalian sudah mendapatkan obat dari dokternya, itu kita juga bisa konsumsi alpha propolis dengan waktu yang sudah berjarak gitu ya, sekitar 1-2 jam ya Mbak Shirley ya. Betul sekali. Nah, semoga aja ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Tono ya. Dan juga buat sahabat sehat yang lainnya, silahkan untuk konsultasi lebih lanjut juga bersama kita selama talk show ini berlangsung di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Setelah ini kita akan membahas penyakit atau masalah yang diderita oleh sahabat sehat dengan masalah yang berbeda-beda. Mau tahu selanjutnya apa lagi? Pertanyaannya sudah dikumpulkan juga. Setelah ini kita akan membahasnya kembali ya. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia alpha propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha propolis, prioritas imunitas berkualitas. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama,
daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, Propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Baiklah, kembali lagi program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Syirin dan juga Mbak Rinda ya. Dan juga silahkan untuk mendapatkan produk Alpa Propolis bisa dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat di wilayah Anda, atau di radio kesayangan yang menyiarkan talk show ini berlangsung ya sahabat sehat. Dapat juga hubungi call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Sahabat sehat, jangan lupa jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas dengan Alpa Propolis. Dan juga untuk itu dapat membantu dalam penyembuhan berbagai penyakit tanpa efek samping, juga aman dan telah terdaftar di BPOM. Jadi tunggu apa lagi, silakan untuk konsultasi lebih lanjut di 0812 2323 5544. Baiklah, saat ini kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu Alpa Propolis menjawab. Selanjutnya nih Mbak Rinda, kira-kira ada pertanyaan apa lagi yang mau kita sampaikan dan yang mau nantinya kita akan jelaskan bersama-sama gitu ya dari sahabat sehat. Iya Mbak, jadi untuk untuk pertanyaan yang kedua Mbak ya, ini ada dari Pak Hasan di Samarinda, usianya 60 tahun. Nah, Bapak ini sudah mengkonsultasikan mengenai keluhannya, dan dari dokter memang udah dinyatakan kalau keluhannya ini adalah penyakit hernia. Hernia. Nah, jadi penyakit hernia ini tuh itu kan seperti benjolan Mbak ya. Benjolannya itu di daerah testis. Nah, ini penyakit ini sudah selama 1 tahun. Nah, tapi selama konsumsi obat dari dokter ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah, setelah itu juga Pak Hasan ini juga punya riwayat yang namanya hipertensi. Nah, bahkan juga karena mungkin ya pekerjaannya Pak Hasan kan juga seorang penebang pohon. Nah, bahkan untuk dari gairah seksnya itu juga sudah nggak ada lagi gitu. Nah, jadi Pak Hasan ini memang berencana mau mengkonsumsi Alpa Propolis juga gitu untuk bisa mempermudah juga dari penyakitnya tersebut. Oke, baik, terima kasih Mbak Rinda ya, dari Bapak Hasan ya. Dari Bapak Hasan mengalami hernia, kemudian mengalami hernia kurang lebih selama 1 tahun ya. Tidak ada perubahan signifikan juga dari konsumsi obat dokter. Kira-kira bagaimana nih Mbak Shirley menanggapi dari Bapak Hasan? Iya, terkait dengan kondisi yang dialami oleh Pak Hasan ya, seseorang yang mengalami hernia di area skrotum atau area buah zakar ya. Kalau pada laki-laki ini memang gak nyaman sekali. Nah, kondisi hernia sendiri memang macam-macam ya. Dia bisa timbul ada di perut ya, di paha, di selangkangan gitu ya. Kemudian ada juga di area yang dekat dengan skrotum atau buah zakar atau testis pada laki-laki. Nah, ini akan hilang dan akan timbul. Ya, bisa hilang, bisa timbul. Memang ini tidak nyaman sekali. Kenapa bisa gitu ya? Ini sebenarnya adalah usus. Ya, usus yang menonjol keluar. Kenapa? Penyebabnya yang pertama adalah karena biasanya dia banyak melakukan aktivitas yang cukup berat. Tadi dikatakan Pak Hasan memang seorang apa ya tadi ya? Penebang pohon. Nah, kalau penebang pohon pasti cukup melelahkan ya, pekerjaan yang cukup berat karena dia mungkin membawa senso mungkin. Saya nggak tahu, mungkin senso itu alat penebang pohon ya kan, atau bisa juga dia membawa pada saat dia menebang kan melakukan proses memukul pohon itu kan sesuatu yang mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra. Nah,
jika ini dilakukan pasti satu hari nggak mungkin satu pohon ya, pasti lebih dari satu pohon ya mungkin saya nggak tahu. Tapi memang seorang penebang pohon kan biasanya mungkin memang pekerjaan yang berat, di panas matahari, belum lagi harus berjalan masuk hutan ya. Mengingat usia bapaknya tadi juga. Usia bapaknya usia 60 tahun. 60-an tahun ini memang usia yang cukup, sudah masuk di masa midlife ya, masa senior parubaya. Memang pada kondisi ini terjadi ya penurunan fungsi tubuh kita. Jadi proses penuaan. Nah, proses penuaan juga bisa menjadi faktor terjadinya hernia. Kenapa? Karena otot yang menahan usus itu bisa kendor. Nah, akibatnya apa? Akibat kerja keras, akibat kerja berat. Jadi tadi terhubung sekali ya. Memang pada kondisi ini ya harus diobati ya. Tidak boleh dibiarkan, karena ini namanya hernia ingualis ya, hernia di mana bagian usus itu keluar di area skrotum. Ini bisa berdampak pada tadi ya, aktivitas seksual menurun ya, karena nggak enak banget, itu pasti rasanya tidak nyaman dan bahkan bisa dikatakan sakit saat berjalan ya. Kalau dia sudah mulai keluar, dia bisa masuk sendiri, bisa nggak? Biasanya dia kalau sudah pada kondisi ini susah ya untuk kembali normal ya, apalagi kalau sudah mengalami penuaan. Tetapi memang tidak ada kata terlambat ya untuk diterapi, bisa menggunakan alpha propolis. Jadi di alpha propolis ini dia mengandung antioksidan ya, yang akan membantu tubuh kita itu meregenerasi kembali sel-sel. Memang tidak instan saya katakan, tetapi perlahan-lahan pasti akan mengalami perubahan ya. Yang penting niat hati ya untuk berobat ya kan, untuk mengalami pemulihan penyembuhan ya, memang harus perlahan-lahan. Kemudian juga harus dibantu ya dengan bapaknya, tidak boleh lagi kerja terlalu berat, aktivitasnya dibatasi ya. Kemudian boleh diangkat kakinya ke atas ya, ditaruh di dinding, itu untuk meregangkan ya, merelaksasi otot di area perut bawah kita. Kalau misalnya lagi istirahat tidur ya, seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang mengandung banyak sekali radikal bebas dikurangi, seperti misalnya suka yang dibakar-bakar ya, jeroan, kemudian kopinya dibatasi, dan banyak konsumsi serat. Nah, pada alpha propolis sendiri banyak mengandung serat ya, karena ini merupakan paduan ya daripada lebah apis mellifera dan lebah trigona, sehingga ini memiliki banyak sekali fitokimia yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama di area pencernaan atau usus kita. Sehingga ketika usus kita ya memiliki serat yang cukup, ini tidak akan memperberat kondisi, artinya dia nggak akan mudah muncul. Kenapa dia bisa muncul lagi? Karena tadi salah satunya adalah faktor kalau kita banyak bergerak, kemudian kurang makan serat juga bisa ya. Jadi aktivitas otot yang menahan itu lama-lama kendor. Jadi memang dibantu dengan alpha propolis yang mengandung antioksidan yang bisa dipakai untuk memperbaiki ya fungsi tubuh kita. Memang perlu proses, tetapi pasti bisa perlahan-lahan, pasti akan mengalami perubahan. Kan kadang-kadang kalau kita minum obat kimia sintetis, lama-lama juga akan berpengaruh pada fungsi organ hati kita. Hati akan tambah parah memproduksi racun, memperberat beban kerjanya, kemudian dibuang lagi melalui ginjal. Padahal tadi usus sudah bermasalah. Belum lagi banyaknya zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh kita juga akan memperberat atau bisa mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit lain ya kan. Salah satunya juga tadi fungsi seksual menurun ya. Jadi memang pada alpha propolis sendiri ya, dia itu juga bisa mengandung memperbaiki hormon, meningkatkan hormon pada laki-laki ya. Memang usia 60 tahun sudah masuk di mana usia di mana hormon testosteronnya itu mulai menurun. Tetapi pada saat dibantu dengan minum alpha propolis, ini juga bisa membantu ya meningkatkan stamina, kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita dan memperbaiki atau menyeimbangkan hormon pada laki-laki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shirley atas penjelasannya. Jadi untuk Bapak Hasan diharapkan jangan terlalu berat ya untuk melakukan aktivitas. Benar. Ya. Kemudian juga kesehatan sangat banyak terhubung ya sebenarnya ya dengan kita bawa berat, melihat dengan usia. Tapi Bapak Hasan panjang umur ya, di usia 60 tahun masih aktif ya, bisa menebang pohon, alhamdulillah. Dan kalau dari tanggapan Mbak Shirley yang sudah kita dengarkan nih Mbak Rinda, apakah Mbak Rinda ingin menanggapi atau ingin memberikan saran kepada Bapak Hasan? Iya, jadi untuk Bapak Hasan ya, seperti yang tadi sudah Mbak Shirley jelaskan ya gitu. Dan saya mau nambahin ya, mungkin faktor seperti ini juga karena dari kebiasaan kita sehari-hari ya. Jadi yang pertama kita harus kalau bisa ya merokoknya diberhentiin dulu
Oh, gitu bapaknya ya. juga merokok ya. Kemungkinan setelah itu juga olahraga ya, olahraga juga yang rutin. Setelah itu juga, nah mungkin juga dari berat badan juga kita harus tahu nih, oh kita harus bisa menyeimbangkan berat badan ideal kita gitu. Jangan sampai juga terlalu gemuk, jangan sampai juga terlalu kurus. Nah jadi tetap pola makan juga tetap kita imbangi dan juga bisa berat badan juga harus ideal. Setelah itu juga ya seperti tadi ya, mungkin karena dari pekerjaan Pak Hasan seorang penebang pohon ya pastinya juga mengangkat beban sangat berat gitu Mbak ya. Nah jadi untuk pekerjaan juga dari Pak Hasan ya mungkin bisa dikurangi, ataupun kalaupun memang harus mengangkat berat badan ya dari posisinya harus benar gitu, jangan langsung diangkat gitu, tapi kita harus berada dari bawah dulu, dari pelan-pelan gitu, ataupun kalau memang terlalu berat kita bisa meminta bantuan teman untuk bisa angkat bersama. Betul, kadang-kadang kita ngerasa kebiasaan kita itu yang mungkin dulunya kita kuat-kuat aja, kok makin sini nggak kuat, makin dipaksain gitu ya, padahal sudah memang waktunya untuk tidak melakukan itu lagi. Saya ya. jadi ingat ini apa yang disampaikan Mbak Rinda, memang benar ya, salah satunya adalah postur tubuh saat mengangkat beban berat. Jadi pada saat orang mengangkat beban berat itu kan biasanya tubuhnya kan, maaf kata ya, kakinya kan dibuka lebar, kemudian agak jongkok, kemudian dia mengangkat gini ya. Ini sebenarnya bisa benar, tetapi pada orang yang hernia ingualis ini nggak boleh. Kenapa? Karena beban saat dia berdiri mengangkat beban ini, bebannya ada pada otot perut. Kan ada juga cara mengangkat yang dari punggung ya. Jadi diangkat agak tunduk, kemudian diangkat. Ini bebannya ada di punggung. Nah kalau dia sudah memang mengalami hernia, beban saat mengangkat beban mengangkat benda, misalnya benda yang ada di bawah gitu, cara mengangkatnya jangan jongkok, tetapi dari dari berdiri, kemudian jadi tulang punggungnya yang bengkok. Kenapa? Kalau dia memaksakan menggunakan kuda-kuda di pada kaki dan paha, ini memperberat ya otot daripada perut, sehingga tadi dia akan muncul langsung hernianya ya, begitu. Oke, semoga aja informasi yang kami sampaikan ya, dan juga bisa didengarkan sahabat sehat, menjadi penanganan lebih lanjut, menjadi pencegahan juga buat kita ya yang belum sama sekali merasakan hal ini, dan juga buat Bapak Hasan ya. Jadi sebenarnya tetap semangat ya, dan juga banyak harapan, dan juga pastinya untuk kita tetap sehat, konsumsi Alpha Propolis ya. Bapak Hasan, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau cerita, dengan Bapak Tono juga. Selanjutnya kita akan menantikan lagi nih pertanyaan dari kalian ya yang ingin bertanya secara langsung dengan talk show ini di 0811-556-1019. Sekali lagi 0811-556-1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Hai Healthy People, kamu sudah jaga kesehatan hari ini belum? Yuk jaga kesehatan di masa sulit, perkuat imun dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Caranya gampang kok, cukup larutkan Alpha Propolis ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari. Alpha Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis dengan menghubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Boy. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini gak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu gak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh gak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan.
Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpha Propolis merupakan getah lengket yang berasal dari batang pohon atau kulit kayu. Diproses dengan campuran dari madu lebah. Alpha Propolis juga memiliki sifat antibakteri, antifunggal, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi Alpha Propolis adalah dapat mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mari tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi bersama Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan tentunya masih bersama saya Alfianita edisi kali ini bersama Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda yang nantinya akan menanggapi dan juga menjelaskan apa keluhan dari sahabat sehat yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita ya. Nita juga ingin mengingatkan kembali kalau sahabat sehat ingin mendapatkan produk Alpha Propolis bisa di apotek dan juga toko obat herbal di wilayah Anda atau di radio kesayangan ya. Mau bilang kesiangan jadinya ya. Atau di radio kesayangan yang menyiarkan talk show ini berlangsung ya. Silahkan juga nih untuk menghubungi di call center kita 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Masih dengan tema pembahasan yang sama yaitu Alpha Propolis menjawab ya. Sebelumnya udah ada Pak Tono, ada Pak Hasan. Selanjutnya apakah Bapak atau Ibu lagi yang bertanya? Langsung aja kita dengarkan dari Mbak Rinda. Iya, jadi untuk selanjutnya Mbak ya, ini ada dari Bu Susan. Nah, Ibu Susan ini lokasinya ada di Kota Samarinda. Nah, Ibu Susan ini punya anak yang berusia 9 tahun, Mbak. Tapi anak ini sering mengalami amandel. Memang sebenarnya amandel gitu, tapi amandel itu sering kambuh gitu. Nah, setelah itu juga jadi Ibu Susan ini tanya gitu, kira-kira kalau minum Alpha Propolis ini apakah bisa ambandelnya itu ya kalau bisa disembuhkan ya tanpa ada rasa kambuh lagi seperti itu. Oke, jadi kebanyakan terima kasih sebelumnya Mbak Rinda ya. Dari saya kecil gitu ya, dari kita kecil banyak banget tuh anak-anak yang memang ngerasain amandel ya. Pastinya tebel bagian tenggorokan dua gitu ya. Gak boleh makan es biasanya atau juga makan permen. Nah, kira-kira tadi keluhan dari Ibu Susan anaknya amandel terus? Nah, itu memang amandel itu memang udah lama Mbak gitu. Nah, tapi untuk sekarang ini sering kambuh gitu, apalagi pada saat kayak kecapean gitu ya, apalagi misalnya karena mungkin aktivitas sekolah gitu, itu juga bermain, jadi itu kayak sering kambuh seperti itu. Tapi sebelumnya sudah pernah menjalankan operasi? Oh enggak, kalau operasi enggak, belum sampai di operasi. Nah, jadi kalau dari pembahasan ini ya sebenarnya ini banyak sekali ya anak-anak yang mengalami ini ya. Kira-kira bagaimana nih Mbak Sherry untuk menangani amandel? Yang ini kan belum dioperasi juga gitu ya. Apakah ini bisa kecil gitu? Iya, kalau kita ngomongin amandel ya, apalagi kalau orang ngerasa bahwa area lehernya tuh nggak enak gitu ya. Jadi ada dua macam ya. Yang pertama itu tonsil ya, yang kedua faring. Jadi tonsil itu adalah kedua area ya yang ada di, kalau kita buka mulut kita ada dua ya. Itu tonsil.
ya. Kemudian ada juga misalnya begini, orang sakit nelan itu rasanya nggak enak, kering di area leher, itu juga ada namanya saluran faringitis atau faring. Kalau dia meradang namanya faringitis. Sama juga dengan tonsil, kalau dia meradang namanya tonsilitis. Jadi memang faring ya dan tonsil itu berbeda. Nah, kalau faring itu area kerongkongan kita. Kalau tonsil itu area yang ada di kedua kelenjar yang ada di bagian bawah sini ya, di belakang. Kalau kita buka mulut kita, itu merupakan sistem pertahanan tubuh kita ya, itu termasuk sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau itu meradang berarti ada sesuatu dalam tubuh kita yang terinfeksi gitu ya. Nah, terinfeksi ini akibatnya dampaknya apa? Dampaknya dia akan membesar. Kalau pada anak-anak, kalau misalnya dia mengalami sistem imun yang menurun ya, kemudian mengalami peradangan, ini akan bengkak. Nah, kalau ini udah bengkak kiri kanan, biasanya bisa dioperasi ya. Ada area yang di sini itu sebenarnya bisa dioperasi. Tapi memang kalau dioperasi dia juga akan malah membuat imunitas tambah turun. Nah, jadi memang sedapat mungkin jangan dulu dioperasi ya. Kalau masih bisa diperbaiki, nggak usah dioperasi. Jadi memang ini kan sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ini tanda. Kalau dokter buka mulutnya dilihat di center, oh iya merah, oh iya meradang, oh iya bengkak. Itu sudah tanda bahwa memang ada peradangan, ada infeksi, ada leukosit atau sel darah putih yang meningkat. Nah, kemudian akan diberikan terapi. Nah, bagaimana dengan alpha propolis? Nah, alpha propolis sudah bisa dipakai ya mulai anak usia 2 tahun. Jadi untuk Ibu Susan ini sangat baik dan sangat aman. Apalagi terkait dengan sistem di area pernapasan, area sistem faringitis dan tonsil ya. Jadi ini baik sekali. Boleh diminum dicampur air ya, pagi sore atau 3 kali sehari juga boleh. Pada anak-anaknya dicampur air 2-3 tetes. Kalau dia udah 9 tahun ya, boleh 6 tetes, boleh malahan 6 tetes. Di atas 7 tahun boleh dikasih 6 tetes ya. Kemudian kalau dia masih meradang ya, jangan dikasih es dulu, jangan makan yang minyak-minyak dulu ya, makan yang direbus. Nanti kalau sudah baik lagi boleh minum es krim, boleh, tapi nggak boleh juga tiap hari ya. Minum es krimnya dibatasi sebulan 2 kali ya kan. Nangis dong anaknya. Ya seperti itulah ya, harus tega-tega sedikit sama anaknya supaya mereka sehat. Nah kemudian saya tambahkan dulu dalam alpha propolis juga sudah ada polifenol dan flavonoid ya, sebagai antioksidan dan antiinflamasi atau anti radang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syari penjelasannya, dan juga seperti biasa ya, mungkin Ibu Susan juga seperti ibu-ibu yang lainnya ya, menangani amandel, apalagi kalau anaknya tuh memang pengennya banyak gitu ya, pengennya manis-manis. Karena kalau misalnya kita makannya, kita aja orang dewasa terlalu banyak yang asin dan pahit-pahit juga nggak nyaman ya, pasti kita butuh yang manis, apalagi untuk anak-anak. Tapi kan anak-anak ini kadang-kadang ya, kita melarang, tentunya mereka nggak mau dengar ya, karena mereka mencari makanan yang enak gitu, bukan makanan yang sehat. Nah, kalau dari tanggapan ini menurut Mbak Rinda bagaimana nih Mbak? Iya Mbak, jadi ya namanya anak-anak Mbak ya kan, mereka cuman taunya apa yang mereka suka gitu. Mereka masih belum paham apakah nanti ada gejalanya atau mungkin ada efek sampingnya gitu kan. Mereka cuman mau konsumsi apa yang mereka suka gitu. Oh, aku suka ayam goreng, aku suka es krim, aku maunya itu gitu kan. Untuk manfaatnya mereka masih belum tahu gitu ya, belum berpikir ke sana. Nah, saya mau nambahkan juga Mbak ya, jadi untuk Ibu Susan ya bisa juga untuk hindari dari paparan asap rokok. Nah, siapa tahu juga dari lingkungan keluarga mungkin ada yang ngerokok. Nah, jadi si anak ini mungkin dihindari dulu gitu dari paparan asap rokok. Nah, setelah itu juga untuk minum banyak air putih gitu agar tidak menimbulkan dehidrasi. Nah, atau juga bisa ditambahkan juga dengan minuman air hangat untuk pereda sakit yang ada di tenggorokan tadi. Oke, baik. Itulah cara-cara sederhananya ya yang bisa kita tangani buat si kecil. Dan untuk itu terima kasih sebelumnya buat Ibu Susan sudah mau membagikan ceritanya. Semoga aja bisa bermanfaat untuk sahabat sehat yang lainnya. Tentunya jangan kemana-mana sahabat sehat. Setelah ini kita akan membahas mengenai kesimpulan apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap 1 tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol,
menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Makanya, selalu jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih. Tingkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi Alpa Propolis. Alpa Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara konsumsinya gampang banget. Cukup larutkan ke dalam air minum 6 tetes 3 kali sehari. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpa Propolis. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpa Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh, produk herbal dalam bentuk cair yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan memelihara daya tahan tubuh kita semua. Kembali lagi program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini, dan tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Syari dan juga Mbak Rinda. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak Tono ya, yang menderita asam urat yang tinggi, sudah menceritakan kepada kita. Bapak Hasan juga sebagai penebang pohon di usia lanjut, tetap semangat ya. Dan juga tadi sudah menceritakan mengenai keluhannya yaitu hernia ya, semoga lekas sembuh dan semoga cepat ditangani. Dan yang terakhir adalah Ibu Susan mengenai anaknya yang merasakan amandel ya. Dan dari pembahasan kita dari awal hingga akhir yang sudah mendengarkan juga terima kasih sebelumnya. Semoga menjadi syafaat atau manfaat bagi kita semuanya ya. Dengan pembahasan kita hari ini nih Mbak Rinda, kira-kira apa nih yang Mbak Rinda ingin sampaikan mengenai kesimpulan kita dari awal hingga akhir? Iya, jadi untuk para sahabat sehat ya gitu, yang tadi sudah kita bahas dari beberapa penyakit. Yang pertama ada asam lambung gitu, tapi ternyata asam urat maksud saya ya, ada asam urat gitu. Nah mungkin karena asam uratnya menumpuk itu terjadilah yang namanya saluran infeksi kemih gitu Mbak ya gitu. Bahkan sampai ada gejala baru kalau Pak Tono ini mengalami sering buang air kecil juga. Nah setelah itu juga ada dari Pak Hasan yang menderita hernia, bahkan hernia ini udah cukup lama ya Mbak ya, selama 1 tahun. Nah setelah itu juga ada dari Ibu Susan yang anaknya sering kambuh mengalami sakit amandel. Nah jadi untuk para sahabat sehat yang penting jangan ragu lagi untuk konsumsi Alpa Propolis gitu, karena Alpa Propolis ini membantu juga dari proses penyembuhan ketiga penyakit tadi ini Mbak gitu. Nah tapi dari kebaliknya lagi ya, kita harus tetap menjaga kebiasaan kita seperti pola makan kita yang harus rutin. Setelah itu juga olahraga atau seenggaknya ada sedikit gerak Mbak ya, seperti peragangan seperti itu. Yang ketiga ada juga namanya kita harus istirahat yang cukup. Nah untuk gimana sih cara ngedapatin Alpa Propolis, bisa hubungi di call center di nomor 0812 2323 5544. Sudah ada di apotek terdekat di kota Anda, atau mau pesan antar langsung dengan sales juga bisa. Oh, jadi akan dibantu sampai tuntas ya. Benar. Iya, terima kasih Mbak Rinda. Dan kalau dari Mbak Syari, apakah ingin menambahkan? Ya baik, kalau dari saya memang dari tadi yang kita sudah bahas ya, ada begitu banyak macam-macam jenis penyakit bahkan yang diderita oleh para customer. Memang nggak ada orang yang mau sakit ya, tapi kita kadang-kala nggak bisa memilih ya, kadang-kala kita nggak bisa memilih kondisi sakit apa yang bisa menyerang. Itu sebabnya kita harus jaga kondisi tubuh kita. Nah percayakan kesehatan kita pada Alpa Propolis. Karena apa? Karena Alpa Propolis ini dia bisa membantu penyembuhan luka ya kan, bisa membantu proses daripada infeksi, kemudian juga bisa membantu merawat kesehatan kulit ya, kemudian juga bisa membantu sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi,
antibakteri. Kayak tadi misalnya ada yang mengalami sakit menelan ya, sakit di area sakit amandel juga bisa banget. Jadi dari usia 2 tahun sampai lansia bisa mengkonsumsi alpha propolis. Dan ini aman ya bagi tubuh kita, tidak memperberat beban ginjal, tidak memperberat beban hati, dan tidak meninggalkan sisa-sisa limbah dalam tubuh kita, karena semuanya mengandung fitokimia yang dibutuhkan tubuh untuk kesehatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sherry atas penjelasannya. Jadi tunggu apa lagi ya sahabat sehat, silahkan konsumsi alpha propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes yang dilarutkan dalam air. Dapatkan alpha propolis di apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, dapat hubungi call center alpha propolis di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Rinda, Mbak Shirley. Terima kasih banyak ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat sehat sudah mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada kita. Dan kita akan ketemu kembali di program Ngobras edisi lainnya bersama saya Alvinita, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras, Ngobrol Sehat.